pertama gini, saya buat limfosit ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 perlakuan kan. Terus ini hasilnya dibikin di set 2. Nah ini dari perlakuan 1 dulu ditulis, perlakuan 1 dari 59 sampai dengan bawah kan. Cara copy-nya pencet Ctrl, shift arah bawah, Ctrl C, di paste di sini ya. Oh ini ganti Ctrl V. Nah yang di sini itu nomor urut perlakuan. Berarti kan tadi perlakuan 1, berarti kan ini 1. Udah 1 sampai bawah terus gitu. Nah, itu yang kedua kan. Yang kedua kan. Ctrl Shift arah bawah. Ctrl Shift keyboard arah bawah. Terus Ctrl C. Nah, di situ ini 2 berarti. Set. Nah, cara bikin kayak tadi tuh gini nih. Sorry. Ini tulis dulu 2. Ada tanda tambah kayak gini nih. Tanda tambah. Terus klik kiri. Tahan di drop ke bawah. Drag and drop pokoknya namanya. Terus lepas. Set. Jadi semua. Begitu juga yang lainnya, yang lain juga kayak gitu, 3 sampai dengan 5 kan. Ya kan, 3, 4, 5. Ya gitu. Masuk ke SPS. Masuk di variable view ya kan. Nah, itu di sini perlakuan dan jenis yang diamati, misalkan limfosit ya. Limfosit. Labelnya sama kita rubah juga. Misalkan aku nulis perlakuan probiotik di sini kan. Perlakuannya ini jumlah limfosit. Misalkan nanti jumlah neutrofil ya udah tinggal dirubah aja jumlah neutrofil. Nah, ini penting di value. Nah, kan probiotik kan beda-beda tuh. Value kita isiin value-nya. Nih. Misalkan di sini 1 ya. Value-nya 1, nilainya 1, tapi labelnya beda nih. Label itu jadi perlakuan 1 itu apa isinya? Bacillus saccharomyces. 2, 3 ya, beda-beda tuh. Nah, yang terakhir kan nomor 5 kontrol. Yang E kan kontrol. Ya udah, tulis kontrol di situ. Udah oke. Nah, yang di sini karena ini adalah perlakuan kan labelnya kan tadi ada apa value-nya kan dalam bentuk kata-kata nih. Nah, berarti di sini yang di scale kita kasih nominal, yang di jumlah limfosit itu scale. Ini maksudnya gimana? Jadi nanti kan ada grafik. Nah, di grafik itu yang nominal ini jadi apa? Sumbu X-nya. Nah, yang scale itu jadi sumbu Y-nya gitu. Nah, masuk ke data view. Udah, tinggal yang tadi di Excel udah dibuat, tinggal di kopas. Set 2 kan. Tinggal di kopas ke sini. Perlakuan. Ini perlakuan kan. Sama kita kontrol C semua, berarti
Kita ambil Ctrl Shift arah bawah, Ctrl C, dan langsung kita kopas ke sini, Ctrl V. Dah, terus itu buka lagi yang di sini. Ini Ctrl Shift arah bawah, Ctrl C, Ctrl V. Dah, udah semua data dimasukin, selesai. Itu masuk ke analyze. Nah, di analyze ini kita ke general linear mode ya, general linear mode, atau juga bisa di compare min ya, one way ANOVA juga bisa. Coba kita ambil one way ANOVA deh. Nah, yang dependent itu artinya yang dinilai, dimasukin jumlah proporsi. Nah, ini penilainya adalah pelakuan probiotikan. Nah, post hoc itu uji lanjutnya. Kita ambil 2K Duncan aja ya, Duncan aja. Terus ini nggak usah. Nah, ini signifikan levelnya mau berapa persen? Mau 99% atau 95%? Umumnya kan normalnya kan 95%, berarti ini diisinya 0,05. Kalau misalkan mau ngambil 99% signifikannya, kita ngambil 0,01. Signifikan itu artinya semakin berapa tinggi tingkat ketelitian analisa yang mau dipakai gitu loh. Itu signifikan. Kita 95% aja. Langkah kepercayaannya maksudnya. Continue. Itu option. Nah, di option ini selain uji lanjut dan analisis ANOVA, mau ditambahin apa lagi? Nah, dalam statistik itu yang terpenting adalah deskripsinya, kemudian homogenitas datanya. Kalau datanya nggak homogen, nggak bisa dilakukan analisa, berarti harus di homogen dulu. Habis itu main plot, continue. Dah, oke. Nih, jadinya kan kayak gini nih. Nah, lihat, oke. Ini signifikannya F-nya udah lebih besar dari substitusi dari nilai signifikan, berarti ada beda nyatanya. Nah, ini uji lanjut Duncan-nya. Nah, kita lihat. Ini yang kontrol perlakuan 0,5, perlakuan 2% Saccharomycesnya, dan selanjutnya kan. Nah, yang satu kolom itu artinya dia sama. Berarti kalau misalkan ini di labelin ya, Duncan kan pakai A, pakai B, pakai C dan seterusnya kan. Nah, ini kan ada A, ada B. Kalau dua kolom itu berarti ada dua, berarti ada A, ada B. Nah, ini yang satu kolom ini sama semua, A semua gitu. Nah, berarti kan ini A, B, A semua. Nah, yang ini B. Berarti pelakuan 1% Bacillus per Saccharomyces itu ternyata dia punya perbedaan yang signifikan dengan perlakuan yang lainnya. Dan berapa besarnya? 72,1,667 tuh. Berarti jumlah limfositnya ternyata dia paling banyak dihasilkan di perlakuan yang ini, sebesar 72,1,667 gitu. Ini yang kalau pakai one way ANOVA. Bisa juga kita pakai ini univariate di general linear mode, ambil univariate karena
Ini kan bukan pakai rak, bukan pakai RBLS, jadi pakai RAL. Kita ambilnya univariate. Nah, sama. Yang dependent itu artinya yang dinilai. Yang dinilai adalah jumlah deposit kan. Nah, fixed factor itu adalah penilainya. Sama, dimasukin ke sini. Kosongin aja. Di model. Nah, habis itu di build term. Nah, yang di perlakuan ini kita geser ya. Nah, ke sini. Type-nya step interaction. Main effect. Type-nya main effect. Terus di ini continue. Habis itu post hoc. Nah, di post hoc ini digeser perlakuan kan. Perlakuan itu yang penilainya. Nah, kita ambil Duncan dan 2K deh misalnya, nggak apa, tapi nanti Duncan aja. Duncan ini contoh aja gitu, Duncan dan 2K. Continue kan, ini nggak usah. Option sama, kita pakai selang kepercayaan 0,5 atau 95% coordinate levelsnya. Nah, ini diklik sama, tadi mau tambahin apa, descriptive, homogeneity ya kan, residual juga bisa. Inilah paling tidak enggak 3 ini. Itu F test. Udah, continue. Oke. Harusnya nggak beda jauh dengan dia lebih detail kalau yang di univariate dengan perlakuan dan signifikannya. Perlakuannya 5,5 kan, 5,5. Nah, yang di sini juga harusnya iya. Nah, sama kan. Nah, gitu maksudnya. Tapi dia lebih detail kalau yang di univariate itu lebih detail. Ada errornya. Ini artinya total datanya ada 150 maksudnya. 150 itu karena satunya aja 150. Satunya aja itu ada 30 kan. Perlakuan 1 itu ada 30 banyaknya. Ya kan? Perlakuan 1 30 ke bawah ya kan. Perlakuan 2 juga 30 kali 5, berarti kan 30 kali 5 150 kan. Betul, udah betul ini. Nah, post hoc-nya ini 2K dan Duncan. Ya, ternyata beda nyata memang. Baik yang 2K maupun Duncan. Tapi yang lebih kelihatan beda ini nih. Nah, kalau 2K sama bacanya. Karena cuma ada 2 kolom, berarti cuma ada 2 abjad. 2 abjad bacaan, ada A dan B berarti kan. Kolom pertama itu A, kolom kedua B. Ini A ya toh. Ini B. Nah, berarti ini kalau yang sama kayak ini berarti ini AB, ini juga AB. Ini AB, ini AB gitu kan. Nah, ini B gitu. Ya sama. Ternyata yang perlakuan 1% Bacillus Saccharomyces 1,5% ternyata punya beda nyata yang signifikan dengan perlakuan yang lainnya. Artinya ini adalah dosis yang terbaik untuk diberikan kepada sebagai perlakuan gitu. Sebesar ini 1% Bacillus karena dia mampu menghasilkan limfosit paling tinggi dan beda dengan yang lainnya. Padahal ini kan nilainya 1,5 lebih besar, lebih kecil dari 2. Ternyata kalau 2 itu nggak beda nyata. Nggak punya nilai yang signifikan ternyata. Limfositnya juga lebih nggak sama aja, dikit juga. Nggak lebih besar dari yang cuma 1,5. Berarti ini adalah perlakuan terbaik gitu. Kesimpulannya gitu. Nah, ini adalah intercept perlakuan. Datanya artinya tersebar normal ini. Karena
bentuknya kayak gini. Terus kalau misalkan pengen bikin grafik ya, udah dari sini kita ambil graph, habis itu pilih chart builder. Nah, habis itu kita pilih grafiknya. Biasanya sih kita pakai box plot ya kan. Nah, misalnya ini nih. Ini klik dulu. Habis itu drag and drop ke kotak sini. Nah, yang di x aksis kan tadi udah jelasin kan, x itu adalah perlakuan. Nah, kita drag and drop ke sini perlakuannya. Nah, ini jumlah limfosit, kita drag and drop ke sini nih. Tas. Gitu. Oke deh. Bisa juga title. Nah, title ini kita ngedit ini kan. Ini karena otomatis kita pilih custom aja. Limfosit misalnya. Limfosit. Oke. Nah, kita juga bisa lihat rata-rata plus standar deviasi. Nah, ini rata-ratanya. Yang hitam ini. Nah, ini adalah mendefinisikan standar deviasinya. Kita lihat perlakuan 1,5 Saccharomyces. Ternyata dia memang lebih tinggi tuh, jauh lebih tinggi daripada perlakuan lainnya. Perlakuan lainnya cenderung stagnan gini kan. Ini lebih rendah malah. Yang kontrol kan lebih rendah tuh. Nah, kontrol ternyata lebih rendah karena dia memang, berarti penelitian udah benar karena kontrol itu kan nggak dikasih, ibaratnya nggak dikasih perlakuan apapun kan. Nah, ternyata emang dia rendah, sedangkan ini lebih tinggi gitu. Ada perbedaan yang signifikan. Sama yang lain juga kayak begitu.